Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai baik hadirnya koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang beranggotakan sejumlah tokoh seperti Din Samsudin dan Rocky Gerung. Kelompok seperti ini dinilai dapat mengingatkan dan mengawasi penyelenggara negara. Hadirnya kelompok madani seperti Koalisi Selamatkan Indonesia, kata Muzani, merupakan hal yang lumrah sebab masyarakat dapat ikut andil dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, hadirnya koalisi tersebut bukan akibat sedikitnya partai oposisi pemerintah, tetapi muncul akibat kepedulian masyarakat terhadap penyelenggara negara. Sebelumnya, sejumlah tokoh nasional membentuk perkumpulan yang mereka namakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Dalam koalisi ini, sejumlah nama ikut tergabung seperti ex-Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin, ex-dosen Universitas Indonesia Rocky Gerung, hingga pengamat hukum tata negara Refli Harun. Masih ada sederet lagi apa yang dapat kita katakan, dan saya merasa kehilangan dan kekurangan kata-kata dan frasa untuk mengungkapkannya, kecuali apa yang selama ini secara sungguh-sungguh dari hati saya sampaikan, bahwa kiblat bangsa ini telah melenceng, bahwa cita-cita nasional telah dikangkangi dan dibangkangi, dan oleh karena itulah menyelamatkan Indonesia adalah meluruskan kiblat bangsa. Oke, terima kasih kalian hadir di sini untuk menyaksikan kecambah dari perubahan politik. Dan kecambah itu adalah pikiran, gagasan. Karena rejim ini rejim yang anti gagasan. Dia pakai politik melalui fasilitas pasar. Pasar itu bagian paling buruk dari orang bodoh, karena dia anti gagasan. Jadi begitu kita masuk dengan politik anti gagasan, maka prinsip pertama di dalam leadership selesai. Kenapa? Karena bangsa ini didirikan oleh founding person yang syarat dengan gagasan, yang mau berdebat dalam soal apapun. Yang sekarang terjadi adalah sebaliknya. Jadi ini adalah gerakan gagasan. Bahwa dia kemudian berefek pada yang non gagasan, itu mudah-mudahan begitu jalannya. Tapi ini yang penting. Yang kedua yang saya mau terangkan adalah apa puncak dari kejengkelan publik terhadap kekuasaan. Beberapa waktu yang lalu, Hana Hanifah digerebek di kamar tertutup karena prostitusi online. Digerebek di kamar tertutup karena prostitusi online. Seminggu kemudian, prostitusi yang transaksi kemaksiatan online.
Seminggu kemudian Presiden Jokowi melakukan transaksi politik dengan wakil wali kota Solo. Itu adalah political prostitution. Iya, pelacuran politik juga. Yang lebih berat hukumannya daripada pelacuran individual tadi, Hana Hanifah. Hana Hanifah di ruang tertutup, Presiden di ruang terbuka, di istana transaksi kemaksiatan politik. Jadi standar moral kita diuji hari ini. Dan gak ada satupun menteri yang memberi semacam sense of injustice terhadap peristiwa itu. Dulu saya buatin Sri Mulyani forum sebelum dia pergi nyebrang ke World Bank karena peristiwa politik. Judulnya Etika Publik dan Kebijakan Publik. Dia kasih speech yang bagus betul. Sekarang dia tonton itu terbalik di panggung istana dan gak ngomong apa-apa. Dia bisa bilang bahwa itu bukan urusan saya hanya urusan kasir negara. Tapi orang akan tagih. Kalau dalam sistem politik beradab, itu presiden ketahuan bikin transaksi kemaksiatan politik, political prostitution, itu udah di-impeach tuh. Karena etikanya dilanggar habis-habisan. Di istana terbuka lakukan transaksi politik hanya karena culture Solo mungkin Pak Purnomo nggak bisa ngomong lebih dari sekedar geluh pada publik. Jadi teman-teman, itu yang saya terangkan tadi adalah puncak dari defisit moral kita adalah peristiwa transaksi political prostitution di istana. Dan demi itu kita berharap agar supaya segala macam transaksi yang sifatnya politis berhenti per hari ini. Jadi demi itu ada gerakan semacam ini. Kita sebut gerakan menyelamatkan Indonesia. Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan artinya udah ada yang tenggelam, karena itu diselamatin. Bukan lagi mencegah korban, udah ada korban, banyak korbannya. Ada semua orang di sini bisa bicara siapa aja korbannya, dari kalangan agama, dari kalangan intelektual. Itu bentar lagi kalian wartawan nggak akan bertanya pada Ahmad Yani atau siapa yang di sini. Anda akan membesuk mereka tuh. Anda bakal dibully lagi tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, anggap aja ini adalah pertemuan persahabatan untuk menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan artinya sudah ada korban. Bukan mencegah Indonesia tenggelam, tapi menyelamatkan Indonesia yang sudah tenggelam. Jadi kita mesti angkat lagi. Jadi itu energi itu diperlukan supaya dukungan dari pers hari ini. Saya nggak minta dukungan karena saya anggap bahwa perusak utama demokrasi adalah pemimpin redaksi media mainstream. Itu tulis sebagai headline. Terima kasih. Para guru-guru, para profesional, jadilah dengan kebenaran dan bukan pengikut pembenaran kekuasaan. Terima kasih. Ada semacam daripada aktivis, tapi yang selama ini berseragam putih, tinggallah taubat kepada Allah, dan sekarang saatnya kita benar-benar untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Karena kenapa harus kita selamatkan? Tentunya saya akan menganalogikan, kalau NKRI ini sebuah smartphone ini sudah hang, error.